Halo semuanya. Eh, kita akan masuk ke materi bab baru yaitu bab 8 untuk bahan kelas 11 IPA Fisika, yaitu bab gelombang atau gelombang mekanik. Oke, jadi kita mulai dari paling paling awal sekali. Jadi gelombang itu dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan butuh atau tidak butuh medium perambatan. Jadi ada yang namanya gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu gelombang yang membutuhkan medium perambatan. Contohnya misalkan gelombang tali, gelombang air, gelombang bunyi. Ada juga gelombang eh, elektromagnetik. Elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak perlu memerlukan medium untuk perambatan. Ini ada banyak, misalkan gelombang cahaya, gelombang radio, inframerah, dan sebagainya. Oke, ini adalah klasifikasi gelombang berdasarkan butuh atau tidak butuh medium atau zat perantara dalam merambat. Jadi sebetulnya gelombang itu merambatkan energi. Oke. Tapi gelombangnya dapat dibagi menjadi dua berdasarkan eh, arah rambat dan arah getarnya. Jadi gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getar itu disebut dengan gelombang transversal. Bentuknya kurang lebih seperti gini. Jadi misalkan kita anggap sebagai ada tali, kemudian kita gerakan di ujung sini di sumbernya ini, kita gerakan naik turun, maka otomatis akan ada timbul gelombang tali yang berjalan ke arah kanan seperti berikut. Jadi ini gelombangnya bukan diam tapi dia bergerak dengan kecepatan rambat tertentu ke arah kanan. Nah, gelombang yang seperti ini di mana arah getar dan arah rambatnya saling tegak lurus disebut gelombang transversal. Namun ada juga gelombang yang disebut dengan gelombang longitudinal. Longitudinal itu gelombang yang arah rambatnya itu sejajar dengan arah getar. Contohnya cuma ada dua, yaitu gelombang bunyi. Jadi bunyi sebetulnya adalah ketika diafragma kita memampatkan udara dari kerongkongan pita suara, kemudian dirambatkan ke segala arah, sehingga akhirnya diinterpretasikan oleh telinga pendengar sebagai bunyi huruf-huruf yang dapat dipahami. Contoh gelombang longitudinal selain gelombang bunyi adalah gelombang slinky yang digerakkan maju mundur. Jadi apabila ada pegas slinky yang sedang diam, kemudian digerakkan maju mundur kiri kanan, nanti akan timbul rapatan yang bergerak ke arah kanan. Jadi nanti mungkin kurang lebih apabila kita gerakan maju mundur, kemudian kita foto misalkan ya, nanti akan timbul pola seperti ini. Jadi ada rapatan, ada renggangan, ada rapatan, dan seterusnya. Nah ini bisa timbul gelombang dalam slinky ini karena si sumber ini, ujungnya ini digerakkan ke kiri dan ke kanan, sehingga si gelombangnya merambat, energinya merambat ke kanan juga. Nah ini ternyata arah getar dan arah rambatnya sejajar, jadi ini adalah gelombang longitudinal. Oke, untuk di bab ini kita akan fokus ke gelombang mekanik dan transversal. Jadi fokus untuk bab ini adalah sebetulnya untuk mencari persamaan gelombang. Ini kan persamaan, kalau kalian sudah belajar trigonometri, ini adalah persamaan grafik sinusoidal atau sinus seperti berikut. Jadi nanti pada akhirnya setelah memahami bab ini, kita dapat, misalkan kita buat sumbu di sini, sumbu koordinat dengan titik pusatnya di sini, misalkan di O ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah nanti apabila bab ini sudah dikuasai, maka kita akan dapat mengetahui simpangan setiap titik pada setiap waktu. Misalkan ada titik yang berjarak misalkan X cm dari sumber getar, kemudian dia sudah bergetar, jadi setiap titik ini semua bergerak ke atas ke bawah. Misalkan dia sudah bergetar dalam waktu T, nah nanti dicari setelah waktu T dan titik tersebut berjarak X dari sumber getar, berapa simpangannya atau Y-nya. Nah ini tujuan akhirnya adalah ke sana. Dan juga ada untuk bagian akhir bab juga akan dibahas mengenai persamaan gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner itu gelombang yang terlihat seperti diam
seperti tidak merambat. Jadi kalau tali ini apabila kita gerakan tali ke atas ke bawah, jadi talinya akan seperti mengalir, ada ombak ke arah kanan gitu, terus menerus. Namun bayangkan apabila tali tersebut kita ikatkan pada suatu dinding yang diam seperti ini ya. Kemudian sumber getar ini di sebelah kiri ini kita pegang dengan tangan, kemudian kita getarkan ke atas dan ke bawah. Apa yang terjadi? Maka akan timbul gelombang ke arah kanan. Namun pada akhirnya energi gelombang yang ke arah kanan tersebut ketika menumbuk tembok yang diam ujung tetap ini, maka dia akan memantul ke kanan. Kemudian gelombang yang datang dan gelombang pantul tersebut akan saling bertabrakan, berinterferensi, sehingga membentuk pola seperti berikut. Ini adalah pola yang terlihat misalkan di senar gitar, yang misalkan kita ditahan dengan jari di suatu titik. Jadi gelombangnya itu seolah-olah diam, tidak merambat. Jadi setiap titik ini dia, misalkan titik di sini dia bergetar ke bawah, ke atas, jadi seperti itu. Tapi ada posisi tertentu khusus di sini, ada yang disebut dengan simpul atau note atau simpul ini seolah-olah diam, jadi tidak bergetar. Nah, apabila timbul pola gelombang seperti ini yang disebabkan oleh gelombang asal bertabrakan dengan gelombang pantulnya, maka ini disebut dengan gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Ini pun ada persamaannya dan akan dibahas di bab ini juga. Oke, sebelum lebih lanjut, kita akan kembali lagi merecap dulu mengenai sifat-sifat gelombang yang sudah dipelajari di tingkat sebelumnya. Oke, misalkan kita foto suatu gelombang yang sedang merambat ke arah kanan, gelombang tali anggapnya. Kemudian kita misalkan hentikan pada suatu titik. Oke, jadi kita dapat pola seperti ini. Nah, ini kita harus tahu dulu definisi dari berbagai karakteristik dari gelombang. Yang pertama itu yang paling mudah. Jadi ini adalah sumber getar ya, sumber getaran. Ini gelombang bisa muncul karena si sumber itu bergerak dari suatu kesetimbangan atau dari tengah-tengah. Dia bergetar ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke atas lagi, dan seterusnya. Jadi bergetar bolak-balik, sehingga akan ada energi yang membuat si tali tersebut merambatkan energinya ke arah kanan dengan kecepatan V. V ini adalah cepat rambat. Oke, nanti di setiap titik ini akan bergetar bersama-sama ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, seperti itu, tanpa terkecuali. Namun yang menarik adalah ternyata simpangan setiap titik pada tali itu tidak pernah melebihi suatu batas tertentu. Misalkan di titik ini kita lihat bahwa simpangan di sini adalah Y-nya adalah cuma berapa senti misalkan ya. Nah, tapi di titik sini lebih besar lagi. Sampai di titik sini ternyata simpangannya itu paling besar. Nah, ini Y maksimum. Oke. Demikian juga ada simpangan paling besar yang ketika si posisi tali itu bergetar ke arah bawah seperti ini. Oke. Ini pun adalah simpangan terbesar atau simpangan terjauh. Simpangan terjauh itu diberi simbol atau diberi notasi baru, yaitu amplitudo. Jadi amplitudo itu simpangan tali atau titik pada tali, tapi yang terjauh. Jadi ini spesial. Oke, jadi Amax ini dapat saya ganti menjadi amplitudo. Amplitudo itu jadi diukurnya dari titik terjauh ke posisi setimbang. Jadi bukan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini, garis merah ini. Dan pasti apabila diukur dari atas ke tengah akan sama dengan diukur dari paling bawah ke tengah. Jadi misalkan di sini 5 cm, di sini pun akan selalu 5 cm. Karena ini adalah gelombang mekanik yang teratur. Oke, seperti itu. Pertama amplitudo. Kemudian kita harus tahu juga definisi satu gelombang. Jadi satu gelombang itu adalah jarak mendatar dari satu titik ke titik lain yang sefase. Apa itu maksudnya sefase? Misalkan saya kasih nama. Di sini titik A, titik B, titik C, D, E, dan seterusnya ya. Oke. Kita lihat misalkan di titik B. Posisi B itu sama dengan posisi F.
Dan di titik B ini gerakan tali akan ke arah bawah. Di sini pun akan ke arah bawah. Berarti B sama F itu akan selalu bergetar bersama-sama. Itu dikatakan bahwa titik B dan titik F itu sefase. Jarak dua titik yang sefase itu, jarak horizontalnya itu, akan diberi notasi sebagai panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang. Atau notasinya, simbolnya adalah lambda. Jadi panjang satu gelombang itu dapat disingkat menjadi panjang gelombang. Jadi apabila kita menyebut di bab ini panjang gelombang, itu artinya panjang satu gelombang, bukan panjang dua gelombang atau berapa gelombang. Simbolnya adalah lambda, satuannya itu bisa meter. Oke. Tapi tentu kita tidak harus semata-mata memilih jarak dari B ke F. Kita misalkan bisa juga pilih titik lain, misalkan dari A. Kita akan pilih dari A. Dan mungkin sekarang kita akan bingung. Karena posisi A itu sama dengan posisi C, sama dengan posisi E. Jadi mungkin kita berpikir, oh berarti jarak sefase dari A ke C itu adalah, ini adalah satu gelombang. Tapi kenapa lebih kecil daripada jarak B ke F? Oke. Alasannya adalah karena titik C itu tidak sefase dengan titik A. Meskipun mereka lokasinya sama, sama-sama di setimbang, namun gerakannya berbeda. Jadi tali pada titik A ini dia sedang bergetar ke arah atas. Sedangkan pada titik C ini kan tali semua ke atas di sini ya. Setelah lewat maksimum dia semua bergetar ke arah bawah. Nah ini, waktu di C ini ternyata titiknya itu sedang ke arah bawah. Jadi ini bukan sefase, malahan titik A dan C itu disebutnya, A dan C itu berlawanan fase. Jadi bukan sefase tapi berlawanan fase. Otomatis kita tidak bisa memakai jarak A ke C sebagai panjang gelombang atau lambda. Beda halnya apabila kita memilih A dan E. Nah ini, E pun ini posisinya adalah sedang ke arah atas dan posisinya sejajar atau sama dengan A. Jadi apabila kita menarik jarak horizontal dari A ke E pun, ini adalah panjang satu gelombang atau lambda. Nah, apabila kita memilih jarak AE atau jarak BF, itu tidak masalah karena besarnya akan selalu sama. Oke. Jadi kita sudah ada dua besaran pada gelombang, yaitu ada amplitudo, simbolnya A, ada lambda, simbolnya ini lambda, bacanya lambda. Oke. Ada juga yang lain, yaitu seperti halnya getaran, gelombang pun memiliki besaran yang disebut dengan frekuensi dan periode. Jadi frekuensi itu singkat cerita adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam satu detik. Periode adalah kebalikan dari frekuensi. Jadi periode itu adalah waktu untuk melakukan satu gelombang. Jadi misalkan dari titik A, gelombang berambat dari A ke titik C, ke titik E. Nah, dibutuhkan berapa detik? Nah, itu adalah periodenya, berapa detik. Hubungannya periode dan frekuensi itu kita sudah tahu bahwa T itu adalah kebalikan dari F, atau F kebalikan dari T. Ada lagi yang besaran pada gelombang yang tidak ada pada getaran, yaitu V. Nah ini V ini cepat lambat. Ini ada dua arti dari V. Jadi cepat lambat dan kecepatan getar. Nah tapi kecepatan getar kita belum bahas di bagian akhir nanti di bab ini. Jadi untuk V ini adalah cepat lambat. Jadi seberapa cepat si gelombang merambat. Misalkan gelombang merambat mula-mula ada di sini. Jadi mula-mula talinya diam, kemudian dia digetarkan sehingga muncul pola riak gelombang dari A sampai misalkan ke titik D. Nah, dari A ke G misalkan taruhlah misalkan 2 meter. Nah, dalam waktu jarak 2 meter itu ditempuh dalam berapa detik. Nah, itu adalah definisi dari cepat lambat. Jadi cepat lambat kita bisa dapat gunakan dua rumus. Jadi V itu kita bisa cari sebagai jarak dibagi waktu, bisa S per T. Atau bisa juga kita gunakan besaran yang sudah ada di atas, yaitu lambda per periode. Jadi lambda itu adalah satu gelombang, T itu adalah, T besar ini adalah periode, yaitu waktu untuk melakukan satu gelombang. Jadi otomatis seberapa cepat si gelombang menempuh jarak satu gelombang atau satu lambda itu pasti merupakan definisi dari V atau cepat lambat gelombang. Satuannya ini tentu saja meter per sekon.
Oke, ini akhir dari video part 1. Oke, stay tune untuk video part berikutnya. Oke. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di bagian komentar. Oke, sekian dan terima kasih.